Oke, hari ini kita akan melihat surat Filipi. Nah, surat Filipi waktu itu dalam silabus awalnya saya tentukan temanya itu orang percaya. Jadi orang percaya. Kalau tema ini berarti bisa berbagai hal tentang kehidupan orang percaya. Hal-hal apapun dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau begitu jadinya luas sekali. Ya, masih terlalu luas. Lalu ada seorang penafsir yang mencoba beraginya untuk menarik namanya Gogerti sering diakui sebagai pakar PhD khususnya Korintus. Ya. Gogerti salah seorang pakar PhD khususnya Korintus. Nah, dia ada menulis juga tafsiran tentang Filipi. Dalam menulis tafsiran tentang Filipi, dia mengatakan di dalam surat Filipi itu ada tema-tema teologis yang menonjol, misalnya Injil, Trinitas, terus peran sentral dari Kristus. Lalu juga dikatakan ada kerangka eskatologi dan baru kehidupan Kristiani. Ya. Nah, dari hal-hal ini saya melihat juga lumayan luas, ya, tema-tema teologis yang coba diajukan oleh apa namanya tim. Lalu saya coba melihat lagi buku lain dan ada yang cukup menarik membahasnya. Yang cukup menonjol dalam surat Filipi adalah satu kata kunci namanya sukacita. Yang dapat surat Filipi selain sesi siapa lagi? Tidak. Apa ada yang dapat surat Filipi? Apa ada yang dapat surat Filipi juga? Selain sesi siapa lagi? Yang saya tahu yang dapat bagian surat Filipi itu sesi. Ya. Nah, ternyata dia juga bahas di dalam papernya itu sukacita. Ya. Cuma dia mengikuti kerangka dari sebuah tafsiran sehingga keseluruhan itu 4 pasal itu dibagi oleh penulis tersebut. Ya. Sukacita dalam hal apa? Sukacita dalam apa pengertian apa? Seperti itu. Ya. Dan saya tidak akan mengikuti pembahasan yang model seperti itu. Tapi saya lebih mengumpulkan kata-kata di mana sukacita itu muncul di dalam surat Filipi. Ya. Pada ayat-ayat mana saja dan dalam pengertian apa di dalam ayat-ayat tersebut dibahas. Itu yang kita akan lihat hari ini. Ya. Nah, sementara buku tafsiran yang satu itu, yang aktualisasi, dia membagi semuanya, ya, dikelompokkan 4 pasal itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Nah, kita tidak akan mengikuti kerangka itu. Lalu ada seorang penafsir lain mengatakan surat Filipi ini dia sebut sebagai a joyful letter, surat sukacita, surat sukacita, joyful letter, surat sukacita, a joyful letter, surat sukacita. Nah, sekarang kita akan melihat kata sukacita itu muncul dalam kitab Filipi ini 16 kali. Kadang-kadang munculnya berupa kata kerja, kadang-kadang berupa kata kerja. Nah, kalau kata kerja dia akan muncul sebagai hairo. Sementara kalau dia adalah kata benda, maka dia akan muncul kata hara. Ya, hara. Kalau dia muncul kata kerja, akan muncul hairo. Kalau dia berupa kata benda, akan muncul hara. Nah, setelah jangan lupa, sukacita itu salah satu kata yang muncul dalam warong. Kalau nama Erin itu biasanya panggilnya Pak Erin
apa? Ya. Irin atau apa? Tulisannya sebenarnya Irene. Ya. Nah, kata Irene ini sendiri artinya apa? Ya. Jadi kalau kata Irene itu damai sejahtera. Ya. Terus kalau menurut salah seorang yang mengartikan dari kata-kata Irene itu zaman dahulu di setiap tempat atau desa ada petugas yang bertanggung jawab atas Irene. Jadi ada seorang petugas bertanggung jawab untuk damai sejahtera dari desa itu. Ya, itu pengertiannya. Nah, sementara apa ini kata hara dan kata kerjanya khairu, ya, sukacita dan bersukacita. Dikatakan ini berkaitan dengan hal-hal rohani, perkara-perkara rohani, di mana sesuatu itu hilang lalu ditemukan kembali. Ya, karena dia hilang ditemukan kembali, maka bersukacita, ya, akan sukacita. Ya. Nah, itu salah seorang mengartikannya dari kata-kata dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, yang lebih penting dari itu semua adalah ya. Oh, kurang jelas. Ya, oke. Ya. Nah, daripada soal pengertian secara kata-kata, secara kamus, leksikal, lebih baik kita melihat arti dari kata tersebut ketika digunakan dalam kalimat. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat di mana saja pada ayat mana saja kata tersebut kara atau kairo itu muncul. Ya, oke, kita akan lihat pelan-pelan. Silakan. Sekarang kita minta berapa orang baca? Yang pertama dulu, pasal 1 ayat 4. Silakan. Siapa Boksu? Pak Risdianto, ya silakan. Ya, baik. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, jadi di sini Filipi 1 ayat 4 ingin menegaskan Paulus berdoa untuk mereka, berdoanya dengan sukacita. Ya, jadi sukacita dari ayat 4 ini berkaitan dengan berdoa. Itu berdoa untuk orang-orang Filipi. Kita lanjut ayat 18. Ya. Ayat 18 silakan Yosua. Ayat 18. Ya baik, contoh Filipi pasal 1 ayat 18. Saya akan bacakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Ya, Paulus bersukacita dan akan tetap bersukacita. Tentang hal apa di situ? Bahwa Injil diberitakan, ada orang dengan maksud yang benar, ada orang dengan maksud yang palsu. Ya, jadi bagi Paulus, entahkah dia memberitakannya maksudnya benar ataupun palsu, bagi Paulus dia tetap bersukacita dan akan terus bersukacita. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ayat 25. Ayat 25 siapa? Nova. Ayat 25. Agak keras. Dan dalam kejadian ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, jadi satu pihak Paulus bagi dia mati lebih baik, tapi dia melihat sendiri, ya lebih baik dia tetap tinggal, ya, untuk melanjutkan pekerjaan dan pelayanan. Dan lalu Paulus mengatakan, bukan hanya itu saja, tapi ada kaitannya supaya mereka itu orang-orang di Filipi itu makin maju, bersukacita dalam iman, ya, makin maju dalam iman
dan makin bersukacita dalam iman. Jadi di sini ayat 25 ini bersukacitanya berkaitan dengan iman. Yang tadi berkaitan dengan pemberitaan Injil. Entah pemberitaan Injilnya benar ataupun termasuk palsu, bagi Paulus tidak masalah. Ya, dia bersukacita dan akan tetap bersukacita. Ya, heran sekali. Ya, seperti itu cara berpikirnya dalam ayat-ayat ini. Kita masih lanjut lagi. Sekarang di pasal 2. Pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Silakan Ibu Livia. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Terus masih ada juga ayat 3 itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya dan seterusnya. Ya. Paulus bersukacita, tapi dia katakan sukacitanya akan menjadi lengkap atau menjadi sempurna. Kalau apa? Kalau orang-orang di Filipi itu satu pikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, sepikir sehati, satu sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, dia menghendaki seperti itu. Tapi Paulus sendiri sudah bersukacita, tapi dia ingin sukacitanya menjadi lebih lengkap, sempurna. Yaitu kalau dia melihat orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi, ada berkaitan dengan di dalam jemaat Filipi juga ada sedikit konflik internal beberapa orang. 2, 17, 18. Yori 2 ayat 17 18. Pasal 2 ayat 17 18. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban, dan aku bersedia datang sekalian, dan kami jelas bersukacita demikian dan bersukacita. Ya, Paulus bersukacita, lalu dia ingin orang-orang di Filipi juga bersukacita dengan dia. Ya, jadi orang-orang Filipi juga diajak bersukacita dengan dia. Dalam hal apa? Dalam hal melalui pelayanan Paulus dikatakan darahnya dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ya, jadi melalui pelayanan Paulus, melalui kesulitan yang dihadapi Paulus, melalui kesulitan dan tantangan yang dihadapi Paulus, ajak orang-orang Filipi bersukacita bersama dia. Ya, jadi dua belah pihak di sini, baik Paulusnya maupun jemaat di Filipi. Oke, kita lihat lagi ayat-ayat yang lain. Sekarang masih pasal 2, 28 dan 29. Pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya, silakan Julius. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sebutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ya, jemaat di Filipi sudah mendengar bahwa orang namanya Epafroditus itu melayani bersama-sama, lalu sakit, ya. Lalu Rasul Paulus mau segera mengirimkan kembali Epafroditus ini ke Filipi, supaya ketika orang Filipi nanti melihat Epafroditus, orang Filipi bisa bersukacita karena mereka mendengar Epafroditus sakit. Lalu Paulus mengatakan bukan hanya itu aja, setelah mereka melihat dia bisa bersukacita, Paulus juga ingin mereka menyambut dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Menyambut Epafroditus dengan sukacita dan juga menghormati dia, ya, karena dia melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. 28, 29. Ya, selain itu kita maju lagi sekarang. Pasal 3
ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Lanjutkan ke Yohana. Pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, di 1:31 aja, ya, satu ayat aja. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Nanti beberapa kali kita akan bertemu dengan ayat yang seperti ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Tadi ada dalam iman. Ya, dalam iman. Tapi di sini bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam banyak hal bersukacita, dan di sini disebut bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan lihat lagi, masuk di ayat 3 tidak ada lagi, di pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Ya. Pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Bulan masih nyambung. Nah, lanjutkan Ibu Ulfa aja. Pasal 4 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Nah, di sini dikatakan sukacitaku dan mahkotaku. Sukacitanya Rasul Paulus dan mahkotanya Rasul Paulus. Jadi di sini lebih cenderung munculnya dalam bentuk kata benda. Sukacitanya Paulus dan mahkotanya Paulus itu apa? Yaitu orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi. Nah, dalam hal apa? Dalam hal seperti ini. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh dalam Tuhan. Di orang-orang di Filipi, dengan mereka diharapkan berdiri teguh dalam Tuhan, itu bagi Paulus sudah menjadi sukacita bagi dia. Bukan hanya itu, juga menjadi mahkota bagi Paulus. Ya, mahkota. Jadi kebanggaan bagi Paulus. Ya, karena itu juga bagian dari pelayanan Paulus, yaitu di Filipi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Filipi itu adalah satu kota yang pertama kali ya dikunjungi Rasul Paulus ketika ke Eropa. Ya, dari Asia ke Eropa melalui panggilan Makedonia. Nah, provinsi Makedonia ini ibu kotanya adalah Tesalonika. Ya, provinsi Makedonia ibu kotanya adalah Tesalonika. Tapi Paulus terlebih dahulu yaitu sampainya di Filipi. Lalu Filipi ini punya kerumitan-kerumitan sendiri. Dia bukan ibu kota. Di sana bahkan dikatakan tidak ditemuin sinagog orang Yahudi. Ya, di sana ada macam-macam orang, tapi tidak ditemui sinagog orang Yahudi. Nah, dalam pelayanan Paulus dulu di Filipi itu salah seorang yang awal-awal sekali bertobat namanya Lydia. Ya, namanya Lydia, orang yang awal-awal sekali bertobat di sana. Jadi di Filipi sebenarnya besar-besar banget. Ya. Komunitas orang Yahudi dalam bentuk rumah ibadah itu tidak dijumpai. Paling ibadah mereka hanya di rumah. Ya. Tapi dulu di situ Paulus pernah melayani mereka. Oke, kita maju lagi. 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 4. Silakan Neti, baca agak keras. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Ya. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tadi juga seperti itu. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa di antara semua ayat-ayat dalam Filipi itu yang paling sering dihafalkan oleh orang-orang Kristen adalah pasal 4 ayat 4. Ya, pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. 2 kali tadi dengan yang 1 ayat sebelumnya.
yaitu pasal 3 ayat 1, ya. Bersukacita dalam Tuhan, ya. Berbagai alasan kita bisa bersukacita, tapi yang paling penting bersukacita di dalam Tuhan, ya. Mari kita lihat lagi, masih ada satu ayat lagi, pasal 4 ayat 10, pasal 4 ayat 10. Ya, silakan Desi Permata, silakan. Pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Oke. Ya. Ya. Nah, ayat ini mengulangi lagi bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Kenapa bersukacita dalam Tuhan? Kalau di dalam ayat 10 ini itu ada kait-mengait dengan bahwa orang-orang Filipi sampai satu waktu mereka beroleh kesempatan yaitu mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus, ya, mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus. Jemaat di kota lain juga ada mengirimkan bantuan kepada Rasul Paulus, ya. Nah, tapi di sini diangkat oleh Paulus bahwa mereka pada akhirnya beroleh kesempatan juga, jemaat di Filipi, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang penting juga kita patut ingat adalah ketika surat Filipi ini ditulis, berarti kan Rasul Paulus sudah tidak ada di sana. Dulu Paulus pernah melayani di sana sejangka waktu, dan setelah pergi dari tempat itu. Dan sekarang Rasul Paulus itu berada dalam penjara. Ya. Jadi surat ini ditulis ketika Rasul Paulus berada dalam penjara. Ditulis dan dikirim pada jemaat di Filipi. Ya. Nah, ini menjadikan surat Filipi ini lebih istimewa lagi, yaitu ditulisnya ketika dalam penjara, ya, dan penuh dengan nuansa, salah satunya adalah sukacita, ya, sukacita di dalam Tuhan, sukacita dalam iman. Bahkan jemaat Filipi menjadi sukacita bagi Paulus, menjadi mahkota, ya, mahkota bagi Rasul Paulus. Jadi sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang Rasul Paulus sukacita karena mereka beroleh kesempatan, ya, jemaat di Filipi beroleh kesempatan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya. Jadi orang Filipi mungkin sejangka waktu pernah menjadi lebih tawar terhadap Rasul Paulus. Ya. Mungkin mereka digoyahkan oleh masukan-masukan dari pihak lain. Mereka meragukan Rasul Paulus. Tapi sekarang kembali mereka, ya, kembali mempercayai Rasul Paulus, bahkan mengirimkan bantuan. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita. Ya, aku sangat bersukacita. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam nuansa-nuansa seperti inilah kita melihat surat Filipi ini menggambarkan tentang sukacita. Ya, bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Alasan apa di dunia ini kita bersukacita? Kadang-kadang sulit. Ya. Orang ketika bicara sukacita, seringkali nanti dikaitkan dengan kata, yaitu satu kata lagi dalam bahasa Indonesia namanya gembira. Ya. Gembira. Gembira lebih cenderung bicara sesuatu yang sebentar, sejenak, dan banyak bergantung pada hal-hal yang di sekitar kita. Kejadian apa di sekitar kita itu bisa membawa hati kita gembira, ya, bisa memberikan kegembiraan bagi kita. Nah, sementara hal lain lagi kadang-kadang bisa menimbulkan gembira itu adalah karena di dalam diri, ya, dalam diri kita. Ada orang bahkan mengatakan juga kalau gembira itu hal di luar, lalu sukacita itu hal di dalam. Ya, ada orang mengatakan begitu. Tapi menurut saya ada hal lagi kita perlu pahami, yaitu
Bersukacita itu bukan soal di luar, juga bukan soal di dalam, ya. Bukan soal sekitar kita, bukan soal di dalam diri kita, ya. Karena di sekitar kita pun gampang sekali berubah, dan diri manusia pun gampang berubah-ubah, ya. Oleh karena itu, kalau seperti gambaran dalam surah Filipi ini, justru bersukacita harus ada dasarnya, ya. Bersukacita di dalam Tuhan, ya. Bersukacita karena kita berpikir dengan perspektif Tuhan, ya. Ada hal-hal di mana kita ya perlu ada waktu di mana memang kita bersukacita, ya. Orang bersedih berdukacita misalnya kepergian orang yang dekat dengan dia, ya, kecelakaan, ya, pada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Itu bisa membuat sedih, bisa membuat duka cita, dan itu mestinya hal yang wajar, ya. Artinya duka cita, kesedihan seperti itu hal yang wajar. Tapi kalau dia menjadi berlarut, menjadi terlalu menekan dirinya, itu pasti akan menimbulkan penyakit dan tidak sehat, ya. Ada orang karena kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam, terus menangis sampai dengan mata buta, ya. Ada orang kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam, menangis terus sampai dengan matanya buta, ya. Ada kejadian seperti itu di dunia ini, ya. Kejadian-kejadian seperti itu. Nah, tapi dalam pengajaran Alkitab kita melihat ada hal-hal di mana memang sukacita itu wajar, kesedihan itu wajar. Bahkan dalam Alkitab kadang-kadang diajarkan berduka cita karena dosa, ya. Bersedih karena dosa-dosa tertentu, ya. Diajarkan seperti itu. Nah, sebaliknya sekarang sukacita, ya. Diajarkan bersukacita di dalam Tuhan. Alasan yang benar, ya, alasan yang benar yang tepat di mana kita bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di bersukacita seperti berpikir dalam kebenaran Tuhan. Oke, silakan. Bersukacita di dalam Tuhan, apakah ada kaitannya dengan keselamatan? Maksudnya kita bersukacita di dalam Tuhan karena itu telah kondisi sekarang di dalam, tapi kondisi nanti kita sudah mendapatkan keselamatan. Ya, ya, ada pertanyaan ini. Apakah bersukacita dalam Tuhan itu maksudnya bersukacita karena keselamatan kita? Karena kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Jadi kita bersukacita. Apakah seperti itu? Silakan, siapa mau memberikan pertimbangan-pertimbangan? Silakan. Apakah bersukacita ini maksud seperti itu? Apakah bersukacita dalam Tuhan ini maksudnya adalah bersukacita karena kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan? Silakan. Mungkin itu yang menjadi dasarnya, Ibu Ksu, ya. Ya, bagaimana kalau kita melihat tadi surat Filipi? Atau kita bandingkan misalnya ayat-ayat lain dalam Alkitab di luar surat Filipi pun. Seperti apa ini maksud? Saya pikir hanya melihat sukacita. Karena apa? Karena namanya bersukacita dalam Tuhan itu, bersukacita dalam hal yang seluas-luasnya. Artinya apa? Ya, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, itu menjadi nyata, yaitu mestinya membuat kita bersukacita. Ya. Keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih Tuhan menjadi nyata, mesti ada pemeliharaan keadilan Tuhan. Jadi bukan hanya perkara soal entah dianya diselamatkan atau
orang lain diselamatkan, tidak sebatas itu. Kalau Tuhan itu bisa diwakili dengan apa? Kalau perjanjian itu adil benar. Kalau perjanjian benar, nah, kalau saya melihat Alkitab seperti itu, perjanjian lama lalu begitu. Walaupun juga kadang-kadang ada muncul kasih dalam perjanjian lama. Nah, tapi perjanjian baru yang melimpah itu apa? Benar kasih. Bukan berarti tidak ada adil. Kasih dan gambaran kebenaran, tapi kadang-kadang muncul sekali, ya, bergulung-gulung gitu, ya, seperti itu. Tapi dalam perjanjian lama kadang-kadang juga muncul kasih, ya, tidak terlalu banyak memang, karena dia lebih menonjol kebenaran dan keadilan. Perjanjian baru lebih menonjol kasih dan kebenaran. Kadang-kadang muncul juga ya keadilan. Nah, seperti itu kalau saya lihat gambaran-gambaran dalam Alkitab. Oke, pembahasan kita tentang surat Filipi berkaitan dengan hidup orang percaya, khususnya sukacita. Ya, sampai di sini. Jangan lupa sukacita itu juga bagian dari penggambaran dalam buah roh. Ya, dengan kata benda kara, dengan kata kerja kairo. Silakan kalau ada lagi, kalau ada kita akan melanjutkan dengan presentasi dua orang teman kita. Ya, hari ini akan presentasi Yohana dan Jelia. Oke, silakan Yohana. Ya, Erin dulu, sebentar. Oke. Presentasi, ayo. Sebentar, ya. Hanya penempatan tiga mungkin tadi karena kurang jelas. Ini sebenarnya kenapa Paulus yang itu juga karena kalau saya ini bahas surat Filipi, tapi di kelas Galatia Filipi begitu. Ya. Jadi kebetulan saya juga cukup menggali tentang surat ini, di mana memang kota Filipi itu memang bukan ibu kota, tapi satu menjadi catatan bahwa kota Filipi adalah kota yang merupakan akhir dari jalan Egnatia, suatu jalan tentara yang menghubungkan antara Roma dengan tanah timur, di mana ini merupakan jalan perhubungan yang sangat penting gitu. Jadi mau nggak mau emang itu jalan yang kenapa harus dari situ ya satu. Ini sedikit beda. Surat yang cukup lucu, bukan lucu tapi kayak anti mainstream banget karena seorang yang seharusnya secara logisnya itu sedang dalam keadaan menderita tapi justru menghibur orang lain, begitu ya, seperti dijabarkan tadi. Dan saya rasa ini juga membuka pandangan kita kepada orang-orang Kristen yang merasa bahwa ya saya cuma saya jadi orang Kristen ya menderita terus kurang kerja terus, padahal sebenarnya Tuhan juga meminta kita untuk bersuka-cita di dalam Dia. Ya, oke, terima kasih. Ya, ada banyak kota di mana pada zaman itu kota-kota tersebut merupakan tempat orang pensiunan. Di pensiunan tentara Roma, pensiunan pegawai di Roma, nanti mereka sudah sampai umurnya pensiun, mereka akan tinggal di kota-kota tertentu. Ya, kota-kota tertentu yang dalam lingkup kekuasaan Romawi. Yang salah satunya adalah Filipi. Ya. Terus tadi poin yang ditekankan yang bagus, yaitu tentang
dalam kondisi kita melihat Rasul Paulus, ya dia dalam penjara, ya. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mendorong orang, mengajak orang untuk bersukacita, ya. Bersukacita. Itu salah satu poin yang cukup menarik, ya. Jadi hidup kita jangan terperangkap oleh kondisi yang rumit yang sedang kita hadapin, ya. Jadi harus berpikir lebih luas di dalam Tuhan, ya, supaya ada dasar bagi kita bersukacita. Tapi jangan juga bersukacita itu bukan membohongi diri, ya, hati-hati. Kalau orang-orang Kristen kalau membohongi diri itu percuma, ya. Kamu membohongi diri percuma, atau mengasihani diri. Orang kalau tidak terjebak dalam membohongi diri itu mengasihani diri, ya. Itu perspektif yang salah. Sementara bersukacita dalam Tuhan ini perspektif yang benar. Memang ada dasar bahwa kita bersukacita, ya. Bukannya dibuat-buat, bukannya mengasihani diri sendiri, bukannya mengada-ngada, ya. Bukannya hanya untuk enak dilihat, enggak, ya. Karena kalau seperti itu jadinya sukacitanya palsu, ya. Tidak seperti itu yang mau diajarkan dalam Alkitab, ya, dalam surat Filipi ini. Memang ada dasarnya, ya. Itu kita perlu sadari bersama. Oke, ya silakan. Sekarang kita presentasi.